Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam sehat, salam BMW, merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, kita saat ini akan membedah program dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, pimpinan Bupati Tulang Bawang, Ibu Dr. Hajah Winarti, SEMH. Tapi mohon maaf, bukan membedah ya, cuman kita akan lihat satu persatu apakah janji-janji yang sudah dituangkan di dalam RPJMD yang digali, selalu dikatakan Ibu Bupati, Bu Winarti, bahwa program 25 program BMW ini digali dari rakyat Kabupaten Tulang Bawang yang dituangkan beliau ke dalam program 25 program BMW. Jadi 25 program BMW ini dari rakyat untuk rakyat. Baik, kita lihat 4 tahun realisasi dan evaluasi capaian 25 program unggulan BMW tahun 2021. Program dari Bupati Tulang Bawang, Ibu Dr. Hajah Winarti, SEMH. Kabupaten Tulang Bawang memiliki geostrategis, yaitu wilayah yang sangat strategis karena dilewati oleh 2 jalan utama, yaitu lintas Sumatera, yaitu lintas Pantai Timur Sumatera dan lintas Tengah, serta adanya jalan tol. Juga Kabupaten Tulang Bawang berdirinya beberapa perusahaan besar, antara lain perusahaan gula, sawit, karet, dan pengelolaan tepung tapioka, kawasan strategis nasional, adanya Bandara Udara Militer Pangeran M. Bunyamin, potensi laut yang begitu luas di wilayah timur Kabupaten Tulang Bawang, dan potensi unggulan lainnya, seperti adanya sawit, singkong, karet, udang, pertambangan, serta industri pariwisata, jasa, dan perdagangan. Potensi wisata di Kabupaten Tulang Bawang cukup menarik untuk dapat kita kembangkan. Demografi Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2020 jumlah penduduknya sekitar 430.021 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.222 394 jiwa dan perempuan 207 627 jiwa. Dengan luas wilayah 3.466,32 km. Secara administratif terdiri dari 15 kecamatan, 147 kampung, dan 4 kelurahan. Batas wilayah administratif bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji, selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah, bagian timur kita berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kalau kita lihat capaian kinerja pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dari data BPS Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa program-program 4 tahun BMW Kabupaten Tulang Bawang di bawah motor Ibu Bupati, yaitu Ibu Dr. Hajah Winarti, SEMH, ini cukup menggembirakan. Kenapa saya mengatakan cukup menggembirakan? Bicara ini data statistik ya, bukan data di karang-karang, ini data valid, bahwa kita pertumbuhan ekonominya di atas provinsi Lampung, bahkan di atas nasional. Karena kalau kita lihat, walaupun di tengah badai COVID yang melanda, giat perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang masih cukup stabil. Nah, ini membuktikan, saya pun pribadi kadang-kadang mengatakan, karena saya juga adalah ikut di dalam menyusun program beliau ini, mengatakan Ibu Bupati ini ada feeling kayak seperti paranormal. Saya sering bercanda karena program 25 ini benar-benar mampu menopang di tengah COVID, perekonomian kita berjalan akibat memang awalnya kita sudah menyusun program-program yang dikatakan Ibu Bupati adalah program dari rakyat untuk rakyat. Terbukti bahwa program ini memang cukup ampuh. Kenapa? Secara nasional kita lihat angka-angkanya bahwa secara nasional kita tahun 2018, 2019, dan 2020 kita di atas rata-rata nasional dan provinsi.
Indeks Pembangunan Manusia (EPM) Kabupaten Tulang Bawang juga berada di dalam 6,873. Ini menunjukkan bahwa sudah memadai daripada indeks pembangunan manusia dengan umur harapan hidup saat lahir, rata-rata sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Kalau kita lihat dari sini tren dari EPM dari tahun 2007 sampai 2021 mengalami peningkatan. Kalau kita lihat ada smoothing dalam posisi sangat naik, selalu naik sehingga mencapai pada 68,73% tahun 2021. Ini melihat bahwa kategori pembangunan manusia Kabupaten Tulang Bawang masuk kategori sedang. Indeks pembangunan gender, kalau kita lihat di tahun 2020 itu berada di 89,31%, menunjukkan tidak ada kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin EPG mendekati angka 100, maka semakin kecil kesenjangan yang terjadi. Artinya kan ini sudah 90%. Berarti kesenjangan kita sudah sedikit antara pembangunan indeks laki-laki dan perempuan. Capaian pembangunan bidang pendidikan, kalau kita dilihat dari angka partisipasi sekolah APS, bahwa umur 7 sampai 12 tahun berada di 99,7%, dan 13 sampai 15 tahun itu 93,92%, 16 sampai 18 itu 69,7%, dan 19 sampai 24 tahun di rata-rata di 8,80%. Itu menunjukkan pada tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawang itu sudah memenuhi pada standar wajib belajar. Artinya di wajib belajar kita sudah berada di rata-rata di atas 90%. Begitu juga kita dilihat dari angka partisipasi kasar atau APK, kita di SD itu 109,7%, SMP MTS 97%, SMA dan SMK 6,502. Di tahun 2020 ini kita lihat juga di angka SD SMP itu kita sudah di atas 97%. APM yaitu angka partisipasi murni adalah proporsi antara sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Itu menunjukkan SD 99,36%, berarti sangat tinggi pada umurnya, itu hampir kita katakan sudah 100% melaksanakan APM ini. SMP MTS juga berada di 79%, artinya kalau kita lihat dari kelompok wajib belajar kita sudah memenuhi. Kalau kita lihat ODF, Open Defecation Free, ini merupakan suatu upaya untuk tidak membuang air besar sembarangan ya. Pada tahun 2021 ini Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan ODF-nya 100%. Ini suatu yang luar biasa. ODF kita bisa mencapai 100% itu membuktikan giat leader kita adalah Ibu Bupati yang didukung oleh semangat bersama dalam program BMW, yaitu gotong royong, bahu-membahu, sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan kampung, sehingga ditopang oleh semua elemen, kesehatan, masyarakat, semuanya berperan. Inilah wujud kebersamaan kita di dalam pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, maka ODF kita bisa mencapai 100%. Dan alhamdulillah ini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kenapa sangat signifikan? Pada tahun 2018 itu kita masih di 2 digit. Sekarang kita mampu menembus 1 digit, karena pada tahun 2018 kita itu 32,49%, di tahun 2021 kita 9,50%. Hasil survei dari Studi Status Gizi Indonesia dan memperoleh penghargaan sebagai daerah dengan keberhasilan penurunan angka stunting terendah dan terbaik se-Provinsi Lampung. Ini luar biasa. Bahkan kita di nasional juga berada di 5 besar. Ini menjadi suatu yang luar biasa angka stunting kita. Capaian vaksin di Kabupaten Tulang Bawang, COVID ini adalah giat kita bersama untuk mengatasinya. Semangat kita bersama
untuk menanggulanginya. Di bawah leader Ibu Bupati Bu Dr. Hajah Winarti SEMH ini, kita alhamdulillah progres capaian vaksin kita per 3 Januari itu dosis 1 itu sudah 88,37%, dosis 2 49,51%, dosis 3 72%, dan total capaian vaksin dosis 1, 2, dan 3 sebanyak 432.197 jiwa. Ini angka yang sudah cukup membadai sehingga Kabupaten Tulang Bawang masuk dalam 3 besar cakupan realisasi vaksin COVID-19. Nah, kalau kita lihat program kerja pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017 dan 2022, ini yang tergabung di dalam RPJM Kabupaten Tulang Bawang, kita lihat dari 25 program unggulan yang kita katakan program BMB, mari kita lihat satu persatu. Sekarang kita ngelihat, kalau kita lihat dari realisasi bidang pemerintahan dan Linmas, itu pemberian alokasi dana kampung itu rata-rata 479.333.928 rupiah per kampung. Sedangkan bantuan operasional sepeda motor sudah diberikan sebanyak 369 unit untuk kepala dusun, 15 unit untuk perwakilan BPK, dan 22 unit untuk kepala kampung, dan 75 orang kepala dusun. Total anggaran untuk bantuan operasional sepeda motor di dalam kepemimpinan Ibu Winarti selama 4 tahun ini sudah dikeluarkan uang sebesar 8.381 juta rupiah. Sedangkan pembangunan sarana kampung, yaitu sarana GSG yang diperuntukkan untuk balai pertunjukan musyawarah kampung dan kegiatan-kegiatan kampung, sudah terbangun sebagai sinergisitas antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan kampung sebanyak 54 unit. Sementara kalau kita lihat dari peningkatan pendapatan aparatur kampung, ini juga terjadi di era Ibu Dr. Hajah Winarti sebagai Bupati Tulang Bawang. Kepala kampung saat ini per bulan mendapatkan Rp2.426.640. Sekretaris desa atau sekretaris kampung juga Rp2.224.420 per bulan. Sementara kaur atau kasi itu sebesar Rp2.022.200 per bulan. Untuk ketua BPK per bulannya mendapatkan Rp750.000, wakil BPK Rp700.000 per bulan, sekretaris BPK Rp650.000, anggota BPK Rp600.000, RK Rp575.000, RT Rp500.000. Ini per bulan diberikan. Sehingga di dalam era kepemimpinan Ibu Bupati Bu Winarti ini selama kurun 4 tahun telah dikeluarkan dana untuk pendapatan aparatur kampung sebesar Rp442.998 juta. Kalau kita lihat realisasi bidang infrastruktur, pembangunan irigasi dan air bersih, kita sudah daerah irigasi sebanyak 25 unit, jaringan air minum Pansimas di 119 kampung, sarana air bersih sumur bor sebanyak 54 titik telah dilakukan. Untuk pembangunan kelistrikan, kita mengetahui di awal kepemimpinan Ibu Winarti memimpin Kabupaten Tulang Bawang, itu masih banyak beberapa kampung kita yang belum teralir listrik. Alhamdulillah sampai tahun 2020 seluruh kampung telah teralir listrik. Jadi ini bukti loh bahwa semua program-program yang dijanjikan dalam 25 program terrealisasi. Bantuan bedah rumah telah direalisasikan sebanyak 1.427 unit rumah yang telah diberikan bantuan stimulan dari tahun 2018 sampai 2021.
Sedangkan pembangunan tugu, kalau kita lihat atau taman, kita sudah ada Tugu Garuda, Simpang Penawar, Astra Kestra, BW Sport Center, Tugu Udang, Miniatur Ka'bah, Taman Ikan Jelabat, Taman Ramah Anak, Mall Pelayanan Publik, MPP, Taman Seribu Bunga, Taman Merah Putih, dan Taman Kerukunan. Baik, kita lihat capaian pembangunan jalan dan jembatan selama era kepemimpinan Ibu Bupati Dr. Hajah Winarti SEMH ini. Selama 4 tahun ini kita melihat adanya suatu sinergitas antara pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten. Terbukti pemilihan jalan Simpang Penawar sampai Wajitu sebesar 70 km yang selama ini kita ketahui bersama tidak bagus-bagus, bukan bagus-bagus ya, tidak mulus. Sekarang malah kan viral, orang kenapa itu, karena saking senang-senang banyak yang sampai memviralkannya itu loh. Itu bisa bukti bahwa 70 km sekarang sudah terwujud mulus. Sudah itu pemeliharaan jalan etanol Kecamatan Banjaragung 2 km, pemeliharaan jalan Gedung Harapan Karya Makmur Kecamatan Penawar Aji 2 km, pemeliharaan jalan Gedung Harapan Panca Tunggal Jaya Kecamatan Penawar Aji 1,9 km. Pemilihan Jalan Damar, Simpang Panaragan, Kecamatan Menggala 2,1 km. Pemilihan peningkatan ruas jalan Ronggolawe Rawapitu, ini yang selama ini akan melewati beberapa kecamatan, karena ini adalah salah satu urat nadi menghubungkan giat ekonomi masyarakat. Sudah dibangun juga pemilihan peningkatan jalan Andalas Cermin, Duto Yoso, Kecamatan Rawapitu sebesar sepanjang 3,6 km. Pemeliharaan Jalan Moris Jaya, Trimukti, Kecamatan Banjaragung itu 3,1 km. Rekonstruksi Jalan Ronggolawe, Kecamatan Banjaragung 1,1 km. Pemilihan Jalan Ronggolawe, Moris Jaya, Kecamatan Banjaragung 7,4 km. Pemilihan Jalan Sumbersari, Panggung Mulyo, Kecamatan Rawapitu 1,3 km. Peningkatan Jalan Wirajaya, Aji Jaya, KNPI Talang Buah, Kecamatan Gedung Aji 0,8 digit beton. Jembatan Sungai Burung, Kecamatan Denta Taladas, Jembatan Uwai Badar 1, Kecamatan Penawar Aji. Kalau kita lihat dari realisasi bidang pendidikan, sebagaimana janji di dalam RPJM, pemberian 1 laptop untuk guru sampai dengan tahun 2021 ini telah diberikan 1.350 unit laptop dan telah didistribusikan kepada guru-guru. Kemudian izin belajar dan penyesuaian ijazah bagi PNS sudah dirasakan oleh para PNS sebanyak 706 pegawai sampai Oktober 2021. Izin belajar juga sudah diberikan kepada 100 pegawai dan penyesuaian ijazah sebanyak 51 pegawai yang telah disetujui dan telah mengalami penyesuaian. Pemberian dukungan pendidikan bagi pondok pesantren, kita sudah memberikan kepada 43 TPA, 12 Madrasah Ibtidaiyah dan MTS. Dukungan kepada Universitas Megopa siap memfasilitasi proses penegriannya. Kita telah memberikan hibah sebesar 500 juta kepada Universitas Megopa. Kita juga telah memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dari keluarga tidak mampu. Siswa SD sebanyak 630 siswa sebesar 500.000 per tahun. Siswa SMP 270 siswa sebesar 700.000 per tahun. Siswa sekolah kebangsaan sebanyak 10 siswa sebesar 534 juta per tahun. Kalau kita lihat juga pasti dari semua fasilitas ini harus ditopang oleh tenaga pendidik. Maka Ibu Bupati juga memberikan perhatian kepada tenaga pendidik, dalam ini kesejahteraan tenaga pendidik, dengan memberikan bantuan bagi guru honor sebanyak 1.118 orang guru honor sebesar 750.000 per tahun. Guru PAUD sebanyak 555 orang sebesar 650.000 rupiah per tahun. Untuk
pelajar atau siswa kita juga kita berikan pemberian tambahan makanan berupa susu dan telur gratis sampai dengan tahun 2021 bagi siswa SD sudah sebanyak 52.500 siswa atau siswi yang telah mendapatkan susu dan telur gratis. Realisasi bidang kesehatan, tadi sudah kita katakan bahwa kita sudah mengalami penurunan tingkat kematian ibu dan balita, yaitu pelayanan jam persal, dibuatnya aplikasi Gerakan Kasih Ibu Gasibu, sistem deteksi tanggap atau TB paru, sedetap, pelayanan 18 unit puskes dan sistem pelayanan terpadu Siandu yang dilaksanakan di mall pelayanan publik guna memudahkan pengawasan. Angka kematian ibu, AKI juga kita mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2021. Karena dari 2018 itu 6 orang pada tahun 2018 dan menjadi 3 orang pada tahun 2021. Sarana dan prasarana kesehatan, kita sudah melakukan rehab 4 unit puskesmas, 3 puskesmas rawat jalan, 1 puskesmas rawat inap, penyediaan peralatan kesehatan kendaraan puskesmas keliling, akreditasi seluruh puskesmas, tersedianya 7 unit rumah tunggu kelahiran, dan renovasi ruang rawat inap RSUD Menggala. Mobil ambulans sebanyak 169 unit terdiri dari 23 unit dari APBD Kampung, APBD Kamp, dan 86 unit dari APBD. Kalau kita lihat, Ibu Bupati juga sudah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekod Indonesia atas pembagian mobil terbanyak ke kampung. Ibu Bupati juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur akibat penurunan angka stunting. Pendirian atau kerjasama Akademi Bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan studi kelayakan dan menyampaikan hasilnya ke Kementerian Pendidikan. Untuk itu, kami juga pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menandatangani MOU dengan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Ini Ibu Bupati sudah melakukan MOU. Sehingga kita diberi kesempatan untuk memberikan beasiswa kepada 12 orang mahasiswa sebesar Rp47.833.000 per tahun. Pemberian insentif tenaga kesehatan bidang koordinator sebanyak 18 orang sebesar Rp4.800.000 per tahun. Bidan desa sebanyak 151 orang sebesar Rp3.600.000 per tahun. Kador Posyandu sebanyak 1.611 orang dengan uang yang diberikan sebanyak Rp900.000 per tahun. Sehingga total anggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2021 untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp8.319.000.000. Ini juga Ibu Bupati telah mendapat penghargaan lingkungan dalam rangka pengupayaan mobilisasi masyarakat menuju stop buang air besar di masa pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, sebagai bentuk manfaat yang luar biasa dengan dibentuknya mall pelayanan publik ini, kita lihat bahwa sudah mampu memproses KK sebanyak 138.479 lembar. Itu sudah luar biasa. Begitu juga di KTP sudah 274.093 keping. Penerbitan akte kelahiran 16.895 keping. Penerbitan akta pernikahan, akta kematian, dan dengan juga kita mengadakan 1 unit mobil EKTP, sudah mampu melakukan jemput bola di 15 kecamatan yang berupa adminduknya, sehingga pelayanan bisa kita sampai ke tingkat desa atau kampung. Perekaman EKTP tahun 2018 sebanyak 77.625 jiwa. Kita lihat juga di 2019 15.852 jiwa, tahun 2020 demikian sebanyak 11.019 jiwa.
Tahun 2021 ini sampai dengan bulan November itu sebanyak 11.044 jiwa. Percetakan EKTP tahun 2018 kita lihat perkembangannya cukup memadai, 34.753 keping. Tahun 2019 sebanyak 4.690 keping. Tahun 2020 sebanyak 55.856 keping. Tahun 2021 sampai di bulan November 32.746 keping. Kita juga pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atas kebijakan Ibu Bupati pemberian keringan PBB, pembebasan pembayaran terhadap 12.150 SPT untuk masyarakat miskin yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana janji dalam BMW. Sekarang kita lihat realisasi di bidang ekonomi. Kita juga sudah menguncurkan web kepada pelaku-pelaku usaha kreatif, yaitu kreatif mandiri BMB, sebanyak 60 juta per kampung dan kelurahan telah disalurkan kepada 1.437 kelompok yang terdiri dari kelompok pengajian perempuan muslimat, pemuda Karang Taruna, kelompok ekonomi perempuan dan pondok pesantren, masing-masing 20 juta per kelompok, sehingga totalnya yang sudah kita keluarkan dari 2018 sampai 2021 sebanyak 28 miliar 740 juta rupiah. Begitu juga kita meningkatkan program pengentasan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, sehingga mengurangi angka pengangguran dan kriminalitas dengan adanya BLK dan Kementerian Pembinaan kepada perusahaan. Bantuan gerobak juga kita berikan, yaitu gerobak dorong sebanyak 85 unit. Terhadap ini, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga sudah mendapatkan penghargaan kepada Ibu Bupati, yaitu sebagai museum rekod atas pemberian bantuan banyak untuk OKM tahun 2019, penghargaan Anugerah Desa Wisata tahun 2001 dari Kementerian, karena ada penggabungan dari orang penerima web ini sebagai bukti. Bahwa itu penghargaan juga dari award kategori daerah dengan program inspirasi bagi OKM, yaitu dari Koperasi dan UKM kepada Republik Indonesia, kepada Ibu Bupati. Penghargaan ini bukti bahwa realisasi bidang perekonomian dalam bentuk OKM ini direspon dan mendapat penghargaan. Bidang sosial dan keagamaan, pembangunan keagamaan, peribadatan dan keamanan. Kita melakukan perjalanan rohani umroh 190 orang, Wali Songo 155 orang, Tatiatara 80 orang, India 40 orang, dan Yerusalem 16 orang. Ini total anggaran tahun 2018 sampai 2021 ini sebanyak 719 juta rupiah. Pemberian satuan kematian juga kita berikan satuan kematian 1 juta rupiah kepada ahli waris, yaitu sebanyak 7.038 orang ahli waris yang telah diberikan, berarti uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebesar 7 miliar 38 juta rupiah. Pemberian insentif tenaga kerohanian, yaitu marbut masjid sebesar 145 orang, di masing-masing 3 juta rupiah per tahun. Guru ngaji 311 orang sebanyak 3 juta rupiah per tahun. Guru sekolah minggu 30 orang sebanyak 3 juta per tahun. Guru pasraman juga demikian sebanyak 80 orang. Pemuka agama 65 orang, penghulu 134 orang dengan total dengan 1.800.000 per tahun, penjaga makam 132 orang, pengurus vihara 8 orang, pengurus gereja 9 orang, pengurus pura 60 orang, masing-masing 3 juta per tahun, sehingga total anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ini sebesar 9 miliar 595 juta rupiah. Bantuan sosial kepada penyandang disabilitas, di mana masing-masing mendapatkan 2.400.000 rupiah per tahun. Kalau kita lihat dari tahun 2018
para penyandang yang telah diberikan bantuan, begitu juga lanjut usia Rp1.200.000 per orang per tahun, anak yatim pun 10 kg beras per orang per bulan, sehingga total anggaran dari tahun 2018 sampai 2021 ini sudah dikeluarkan sebanyak Rp17.388.000. Nah, kalau kita lihat, ini penghargaan tahun 2018 bahwa pengakuan baik secara nasional, kita bagaimana laporan keuangan kita juga sebagai WTP, kita diakui bahwa Ibu Bupati sebagai tokoh pimpinan pembawa perubahan, penghargaan dari Kementerian Kumham, penghargaan juga dari pemerintah bahwa terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Tahun 2019 demikian kita juga program dengan WTP dari Museum Rekod bahwa pemberian bantuan terbanyak untuk UMKM. Lencana Ibu Bupati juga mendapatkan kehormatan sebagai keluarga besar alumni IPDN, yaitu penghargaan juga dari Presiden Republik Indonesia atas kinerja pengelola keuangan, itu dari BPK sebagai WTP. Sudah itu penghargaan Cendar Bumi dari Masyarakat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung. Tahun 2019 Ibu Bupati juga mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM. Juga 2019 ini kita juga masih tetap WTP. Ibu juga mendapatkan Ibu Bupati penghargaan dari Seven Media Group, dari Kompas Gramedia juga mendapatkan penghargaan bagaimana kepemimpinan Ibu Bupati dalam menggerakkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Tahun 2020 ini mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Menpan Bapak Cahyokumolo atas komitmen mewujudkan MPP di Tulang Bawang. Peduli Hak Asasi Manusia HAM, Ibu juga masih mendapatkan WTP dari pemerintah dari BPKRI yang ke-7 kali. Sudah itu penyerahan juga penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana langsung disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat kepada Ibu Bupati, yaitu penghargaan pelapor pelindung ketenagakerjaan, juga demikian penghargaan Best Inspirasi Fasilitator sebagai leader dari Sindo kepada Ibu Bupati. Demikian juga penghargaan WTP yang ke-7 kali. Di 2020 ini kita lihat bahwa penghargaan juga award sebagai kategori kabupaten sangat inovatif dari Kementerian Dalam Negeri. WTP juga diterima oleh Ibu Bupati yang untuk yang ke-7, penghargaan atas dukungan dan kerjasama yang baik dalam menegakkan penyaluran gaji aparatur kampung, bahwa kita tidak pernah telat dan selalu sampai tepat daripada waktunya. Di tahun 2021 ini bagaimana banyak penghargaan yang diterima oleh Ibu Bupati. Penghargaan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian, bagaimana bentuk pengelola keuangan Kabupaten Tulang Bawang, dari BKN sebagai juara 1 nasional kategori implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Bagaimana program kepala daerah inovatif di tahun 2021 oleh portal. Penghargaan Anugerah Eka Karya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dari Tribun Lampung Award juga beliau mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak yang disampaikan oleh Ibu Menteri PPA. Begitu juga penghargaan yang telah diberikan sebagai juara 3 Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dari Kementerian
sebagai kita mampu menurunkan stunting, ODF, begitu dari MMC, demikian juga dari Kementerian anugerahnya sebagai Kepala Daerah Pembangunan Perekonomian Rakyat dari Persatuan Wartawan Indonesia. Kalau kita lihat penghargaan ini, inilah pengakuan konkret dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, pimpinan Ibu Bupati. Dalam penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2001, Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi dan masuk zona hijau dengan nilai akumulasi tertinggi di seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dan peringkat ke-19 secara nasional dengan nilai 93,72. Pada tahun 2019, Kabupaten Tulang Bawang memperoleh prestasi menjadi pemerintah kabupaten dengan capaian terbaik pertama 13 kabupaten se-Provinsi Lampung dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada program MCP, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Program Pemberantasan Korupsi dengan nilai 87%. Begitu juga pada tahun 2020 MCP kita mencapai 91,63%. Tahun 2021 ini kita sudah mencapai 89%. Satu hal, 2 tahun berturut-turut di Hari Anti Korupsi Sedunia, Ibu Bupati mendapat penghargaan secara langsung dari KPK di kantor KPK. Demikian Bapak Ibu, program pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, program Ibu Bupati Dr. Hajah Winarti SEMH, terbukti nyata, bukan kaleng-kaleng. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat, salam BMW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun merdeka.